Kembali lagi dengan saya Sulan Kidri. Kali ini saya mau coba bahas terkait dengan manajemen Pinet untuk pembuatan topologi ya. Langkah pertama kita tentukan dulu path directory-nya di mana. Contoh di sini kita di folder TKJ. Nah, nanti menyesuaikan foldernya, misalkan setiap kelas sesuaikan dengan kelasnya ya. Nah, contoh di sini saya mau kasih materi, berarti di folder materi. Kemudian di sini ada beberapa folder yang ada beberapa topologi yang sudah ada ya. Nah, karena kita mau buat baru, berarti kita buat new ya. Pertama di sini ada gambar kertas ya, di sini new artinya new lab. Kemudian yang sebelah new folder. Tapi biasanya hak akses untuk siswa itu hanya bisa membuat lab baru. Oke, klik yang new lab. Kemudian kita namain. Di sini topiknya apa? Misal di sini pembuatan topologi. Kemudian kalau sudah, tentukan di sini yang bisa ngebuka siapa aja. Misalkan di sini admin dan special user. Kalau misalkan lab ini bisa dibuka untuk semuanya, berarti everyone, ya. Kemudian di bawahnya ada join. Jadi siapa yang pengen gabung atau pengen nge-lab bareng gitu ya, berarti pilih everyone, siapa aja. Atau misalkan beberapa users, admin and special user, misalkan pengen milih nih siapa yang boleh izinin. Nah, pilih usernya siapa. Kalau sudah select ya. Kalau misalkan udah ditandain. Nah, misalkan di sini siapa sih yang boleh edit gitu di topologi kita ya, boleh everyone atau admin special user. Ingat, kalau everyone itu peruntukannya hanya sebatas melihat aja ya. Kalau misalkan buat edit, buat kemudian join, itu nanti bermasalah ya. Jadi pastikan di sini hak aksesnya menyesuaikan. Kalau sudah, add. Oke, ini udah masuk ke topologi Pinet ya. Langkah pertama, kita butuh device apa sih yang mau digunakan. Contoh ya, di sini kita mau gunakan Windows 7, berarti klik kanan, lalu pilih Node ya, kemudian pilih Windows. Kemudian di sini image-nya, pastikan image-nya apa gitu ya. Di sini ada 3 ya, ada Windows 10, 7, XP. Contoh di sini kita coba pakai Windows 7 ya. Kemudian name-nya, misalkan kita namain Windows 7 gitu ya. Deskripsi itu dikosongkan atau bawaan juga nggak masalah. Kemudian iconnya misalkan kita pengennya Windows, berarti di sininya ketik Win. Nah, nanti menyesuaikan nih, yang mana nih? Misal yang ini, select. Nah, ini iconnya sudah. Kemudian di sini karena Windows 7 itu nggak usah besar-besar RAM-nya ya, cukup setengah giga aja atau 512. First nick-nya kalau Windows 7 itu menggunakan RTL ya, jadi RTL yang terinstall nanti driver networknya. Kemudian kemuniknya juga sama, RTL juga ya. Nah, Ethernet ini menyesuaikan kebutuhan Windows itu buat apa gitu. Kalau misalkan buat klien saja atau end user atau endpoint ya cukup satu. Kalau sudah, save. Nah, Windows 7 sudah ada. Kemudian kita coba Windows 10 ya, klik kanan, Node, sama kayak tadi Windows, image-nya Windows 10. Kemudian ininya iconnya misalkan pakai Windows-nya Windows jadul misalnya, select. Kemudian namanya apa? Windows 10. Kemudian first nick-nya kalau Windows 10 itu S1000. Nah, RAM-nya jangan gede-gede ya, cukup 1024 atau 1 GB karena menyesuaikan dengan minimal spesifikasinya. Kemudian Ethernet-nya sama, karena endpoint atau end user itu cukup satu, komuniknya i1000. Kalau sudah, save. Nah, ini Windows 10 dan Windows 7. Kemudian kita mau menambahkan lagi ya. Contoh di sini kita mau menambahkan Mikrotik, berarti klik kanan, Node, lalu pilih Mikrotik Router OS. Di sini pilih image-nya ya, ada 2, ada CHR dan L6. Ini bedanya apa sih? Kalau CHR itu Cloud Host Router, kalau yang ini X86. Kalau CHR itu mengandung serial number, kalau yang X86 langsung di komputer itu tidak ada serial numbernya ya. Jadi disarankan sesuai dengan kebutuhan saja, CHR contoh. Kemudian ini namanya apa nih? Misal router ya router, kalau mikrotik ya mikrotik, terserah aja.
kemudian deskripsi, kemudian iconnya. Iconnya kita ketikkan router. Nah, kalau sudah, pilih icon yang memang cocok dengan router. Misalkan saya pilihnya yang ini, select. Nah, kalau sudah, FirstNIC-nya yang terinstall atau yang support dengan MikroTik itu Virtio Net PCI ya, yang ini. FirstNIC-nya, kemudian RAM-nya menyesuaikan, dikecilkan aja 128 cukup. Kemudian Komuniknya sama ya, kayak FirstNIC, yaitu Virtio Net PCI. Kemudian Ethernetnya, ini kebutuhan Ethernet buat MikroTik itu berapa? Contoh, ada internet, ada router, ada host atau switch. Ya berarti cukup 2 gitu, karena 2 jaringan yang berbeda. Misalkan ada server, berarti kita butuh 3 ya 3. Menyesuaikan saja ya. Kalau sudah, save. Ini MikroTik udah. Kemudian kita mau menambahkan servernya. Misalkan servernya pakai Debian 11 ya. Klik kanan, node. Kemudian pilih Linux ya. Kemudian image-nya pilih Debian 11. Kemudian namanya di sini Debian 11. Kemudian iconnya, misalkan kita iconnya nggak kurang cocok gitu ya, cari yang lainnya, coba Linux. Nah, misalkan seperti ini ya, yang jadul, misal versinya Linux Server, select. Kemudian FirstNIC-nya boleh auto ya. Ketika auto itu menyesuaikan di Komunik. Jadi Komuniknya apa nanti menyesuaikan di FirstNIC-nya ya. Misalkan langsung deklarasi aja di FirstNIC-nya Virtio Net PCI ya boleh ya. Virtio Net PCI. Kemudian RAM-nya, misalkan server itu 512 cukup, atau misalkan 1 GB juga nggak masalah ya, karena resource-nya nggak terlalu besar juga. Kemudian CPU-nya nggak ngaruh juga sih kalau untuk CPU, karena skala servernya belum terlalu besar dan belum terlalu berat juga. Nah, di sini yang terpenting interface-nya butuh berapa. Si router ini hanya sebatas server doang ataukah buat gateway nantinya. Kalau misalkan buat gateway, berarti kita butuh 2. Misalkan hanya sebatas server doang kayak web server, mail server, FTP dan lain-lain, itu cukup 1, kecuali di sini si server digunakan untuk NAT ya, IP forwarding, yaitu butuh 2. Kalau sudah, save. Nah, ini udah ada Debian 11. Kemudian kita mau menambahkan switch ya. Kalau menambahkan switch, klik kanan, network. Nah, di sini cukup pilih bridge aja, karena di sini switchnya peruntukannya untuk unmanaged ya. Di sini tinggal perfectnya namain switch. Nah, kemudian iconnya apa? Misalkan iconnya kita masukkan switch. Nah, switchnya yang mana? Kita tinggal pilih aja mana yang pas dengan selera kita, select, save. Nah, ini switchnya. Kemudian kita mau menambahkan internet ya, berarti kita klik kanan, network, kemudian pilih tipenya jadi cloud 1 ya, atau misalkan nggak pengen repot, pilih yang NAT, itu bisa, tapi disarankan untuk menggunakan cloud 1. Kemudian perfectnya kita ubah jadi internet. Kemudian iconnya boleh default kalau sudah save. Nah, ini iconnya. Kemudian kita mau menambahkan klien, tapi hanya sebatas tes koneksi ping doang. Berarti kita cukup menggunakan VPCS ya. Klik kanan, node, pilih VPCS di sini. Nah, kemudian langsung save aja. Nah, ini VPCS. Jadi dia peruntukannya hanya sebatas tes koneksi, ping, cek IP dan lain-lain. Tidak bisa membuka browser dan lain-lain, hanya sebatas tes koneksi ya. Kalau sudah, kita uji coba satu-satu mulai dari Windows 7. Kita start. Ya. Kalau sudah start, nanti di sini ada apply. Nah, berarti ini udah siap di konsol. Kalau udah konsol, klik sekali. Nah, nongol Windows 7 ya. Oke, kita taruh di pojok. Kemudian kita coba jalankan Windows 10. Sama, start juga. Kemudian tunggu sampai di sini gemboknya hilang, ganti play. Nah, kalau sudah berarti ini siap di konsol. Klik. Nah, ini Windows 10. Kemudian kita coba jalankan MikroTik. Start. Kalau sudah tanda play, berarti udah siap di konsol ya. Nah,
Oke, di sini nanti muncul login ya. Nanti loginnya apa menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian kita coba Debian 11. Start. Kalau sudah, klik sekali. Nah, nanti di sini minta login juga ya. Oke, kelihatan tapi kecil karena kita nggak dimaksimize untuk konsolnya. Switch bisa di konsol nggak? Tidak ya. Kalau Switch mah. Internet bisa nggak di konsol? Tidak bisa. Jadi hanya bisa sebatas perantara doang ya gitu. Kemudian kita coba VPCS. Start. Nah, kalau sudah, klik sekali. Nah, di sini VPCS itu hanya sebatas konsol ya, cuman kayak gini doang. Debian sama CLI juga ya. Mikrotik sama CLI juga Windows. Nah, Windows 10 ini udah GUI, udah ada kursornya. Windows 7 juga sama ya, di sini udah GUI juga ya. Mungkin ini nggak nongol, kita coba close dulu, klik konsol lagi. Nah, udah ya. Later. Nah, oke, untuk pengenalan topologi untuk menambahkan node cukup sampai sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.